Silakan, monggo. Izin ya Pak, sambil jalan Pak. Silakan, nggak apa-apa. Kalian di mana? Mas Bedi di mana? Oh ini Pak, lagi di Sudirman, mau ke kondangan teman Pak. Oke, hati-hati di jalan, jangan bawa, jangan nyetir ya sambil main handphone ya. Mas Ilham di mana, Mas Ilham? Ini saya di angkringan, Pak. Sekalian makan malam. Di mana tuh? Angkring Jogja Denpasar, Pak. Jogja. Angkringan Jogja tapi di Denpasar. Woi, kan Jogja tapi di Denpasar. Oke, di Bali ya. Enak kali ya. Iya, Pak. Siap. Oke, Mbak Titan di rumah ya. Silakan. Iya, Bapak. Jadi izin Bapak, ini saya bawa teman-teman saya. Namanya ini Benny. Ini itu dari Brins Jakarta 1 sama Ilham Edgar itu dari Brins Denpasar begitu, Bapak. Jadi kita bertiga itu beda-beda penempatannya, Bapak, gitu. Oke, sama-sama di bagian pemasaran. Iya, Pak, di bagian marketing. Oke, good, good. Gimana? Silakan. Begini Bapak, dari Titan mungkin mau menanyakan bagaimana sih Pak caranya, karena kami bertiga kan awam ya Pak. Nah, bagaimana sih cara menawarkan biar nasabah itu atau target kita itu bisa menarik dengan tawaran kita gitu Pak. Oke. Terima kasih nanti gantian ya. Silakan aja bertanya apapun ya. Saya akan Ya. dengar tanggung jawabnya. Jadi begini, ya, kalian kan sudah ditugaskan di bagian pemasaran, ya. Tapi kemudian yang Bapak mau tanyakan, kalian di bagian pemasaran itu apakah ditentukan kalian punya tugas di lahan apa? Katakanlah di Bank BRI sendiri, atau di bank mana, atau di broker, atau lewat agen, atau langsung atau direct gitu loh. Apakah semuanya dibuka? Jadi begini Pak, dalam kontrak kita itu ada dua ya Pak ya targetnya, non-captive sama captive. Nah, Oke. yang captive ini kita itu dari turunan unit kerja BRI. Jadi kita ngikutnya dari BRI. Kemudian yang non-captive ini kita cari Pak dari manapun asalnya kita boleh kok Pak begitu. Oke, jadi gini. Pertama untuk captive dulu ya. Kalau captive itu kan tentunya adalah existing account dari BRI itu sendiri kan. Kemudian kalian diminta untuk turunannya. Turunan itu adalah Iya. dari nasabah yang sudah ada, kalian tawarkan jenis asuransi lain, atau nasabah tersebut sudah selesai kreditnya, kemudian kalian tawarkan kembali atau bagaimana? Kalau untuk yang captive ini memang program dari BRI-nya, Pak. Jadi Hmm. kita tinggal recon renewal ataupun menariki apa tarif-tarif yang outstanding aja. Kemudian kalau misalkan non captive itu boleh dari turunannya begitu, Bapak. Oke, jadi gini, kalau captive kan terus saja kalau Breeze ini kan saya bilang kembali lagi bisnisnya cukup besar ya, apa Ya. potensinya. Kemudian kalian tentunya kalau kan Jakarta ada beberapa itu ya, entah di Jakarta Pusat atau di Jakarta mana gitu ya, satu atau dua kan dibagi-bagi kan. Nah, ini supaya kalian tidak saling bersinggungan ataupun tidak saling overlapping ya. Kalian coba tanyakan yang captive itu. Kalian tentukan atau tanya kepala cabang, saya menangani BRI mana saja, cabang mana saja, ya, cabang mana saja. Nah, kemudian pasti tentunya kalau captive itu adalah existing account yang sudah ada nasabahnya di tempat branch, yang kemudian katakanlah misalnya datanya ada 10 ataupun tiap bulan ada berapa banyak ya. Ini tolong kamu follow up, ya, kamu tolong tawarkan kembali untuk renewal. Tolong kamu tawarkan lagi untuk jenis risiko yang lain. Misalnya katakanlah ada PT ABC ya, katakanlah PT ABC. Ada di branch dia punya jatuh tempo di bulan Maret ya, di bulan Maret ya. Tentunya di bulan ini sudah dikeluarkan dia punya data perpanjangannya, ya, sudah dikeluarkan data perpanjangannya dan kemudian kamu diminta untuk menginvite, ya, untuk mengundang mereka memperpanjang polis mereka yang akan jatuh tempo di bulan Maret ya. Nah, biasanya perusahaan asuransi atau brand sini sudah punya
format ya namanya renewal invitation. Renewal invitation yang dibagikan kepada bagian pemasaran untuk dibawa kepada nasabah 1 bulan sebelumnya. Nah, tentunya nasabah ini kan sudah ada database di kantor kan, entah namanya siapa, misalnya PT ABC tadi ya, pasti ada PIC-nya siapa, misalnya Pak Joko ya, kemudian ada nomor teleponnya, ada alamatnya. Nah, di situ kamu tentunya eh, meminta waktu, ya meminta waktu kepada Pak Joko untuk bertemu, untuk menyampaikan dokumen tadi renewal invitation, ya renewal invitation supaya Pak Joko bisa memperpanjang kembali polisnya yang akan jatuh tempo di bulan Maret. Tentunya kamu mesti perhatikan ya kondisi polisi Pak Joko kemarin itu bagaimana dan kemudian apakah ada perubahan nggak tarifnya ya atau kondisinya yang katakanlah tadi misalnya dia cuma beli fire only ya bisa beli fire only. Nah, coba diskusikan dengan bagian kepala cabang ataupun kamu punya bagian underwriting yang lebih atas ataupun saya pikir mungkin nggak langsung ya kepala cabang pasti ada punya kepala seksi kan, ada atasan kamu langsung kan, nggak langsung ke staff itu ya. Biasanya kamu tanya kepala seksi kamu, Pak, ini bisa nggak kita tawarkan jenis asuransi lain? Katakan tadi bukan jenis asuransi tapi jaminan yang lain. Tadi dia punya fire only. Kita mau tawarkan nih RSMD ya. Kemudian kita mau tawarkan risiko banjir, kita mau tawarkan risiko gempa bumi dan lain-lain. Itu salah satu penambahan premi kan dengan perluasan jaminan ya. Itu satu ya dari perluasan jaminan ya. Nah, jadi sebelum kamu datang sana, kamu udah siapkan tuh berapa tarif preminya untuk tadi perluasan-perluasan tambahan. Oke. Kemudian yang kedua, kamu mesti ketahui tahun lalu itu dia punya klaim yang terjadi berapa besar ya. Apakah Branch ada nggak sesuatu kebijakan atau kondisi yang baru untuk perpanjangan? Jangan-jangan Branch akan meningkatkan dia punya deductible-nya atau ada dia punya warranty. Ada nggak perubahan daripada kondisi tahun lalu? Jadi kamu harus paham apa perubahan-perubahan tersebut. Sehingga pada waktu katakanlah kamu sudah minta waktu berjanji ketemu dengan Pak Joko, kamu dengan mudah untuk menjelaskan, Pak, kondisi polis Bapak tahun lalu ini, ya, mobil katakanlah gudang di mana atau pabrik di mana, ya, dengan jaminan sebesar sekian, dengan uang pertanggungannya sebesar RP sekian, terdiri dari bangunan berapa, ya, kemudian mesin berapa, stok berapa, perlengkapan taman berapa. Kamu sih paham itu loh polisnya. Jadi kamu mesti ketahui, pelajari polis yang lama, ya. Setelah itu kamu ada usul apa untuk perpanjangannya supaya Pak Joko tahu apa perubahannya. Nah, tentu dalam waktu setahun itu selain tadi katakanlah kamu mau coba tawarkan dia punya jaminan tambahan, kamu juga akan tanyakan, Pak, apakah ada perubahan nggak dengan bangunan? Tentu pasti ada perubahan nilai bangunan. Kenapa? Karena harga bangunan kan naik setiap tahun kan? Dia punya bahan baku misalnya semennya, besinya, ongkos tukang dan lain-lain. Itu pasti naik sedikit ya dengan berapa 5 atau 10%. Tapi tanyakan kepada beliau ya. Kemudian ada nggak penambahan mesin waktu tahun lalu? Ada nggak mesin baru yang dibeli? Ya mungkin mesin lama dijual, ada mesin baru sehingga apa? Uang pertanggungannya pasti meningkat mesinnya. Kemudian ada nggak stoknya yang bertambah? Jadi semua uang pertanggungan yang lama kamu sampaikan apakah ada perubahan nggak Pak? Supaya jangan sampai terjadi apa? Under insurance itu ya. Jadi itu dari untuk polis-polis existing ya. Semuanya kamu mesti itu. Nah, kemudian kalau kata tadi PT ABC ini kamu tahu bahwa dia mungkin punya kendaraan bermotor, mungkin juga punya punya karyawan yang bisa kamu tawarkan asuransi kesehatan. Dia juga mungkin punya eh, apa risiko pengangkutan kargo, ya. Mungkin dia beli bahan baku dari luar negeri atau dia kirim barang dari pabriknya ke pelanggannya dia atau bayarnya di Indonesia, pasti ada kargo kan? Nah, di situ kamu coba tawarkan jenis asuransi lain untuk kendaraan, ya, untuk asuransi kesehatan, kemudian untuk pengangkutan barang atau kargo. Nah, itu dari captive yang sudah ada, kamu bisa perluaskan. Jadi maksud saya, jangan sampai nanti kamu mencari bisnis di luar captive, tapi sementara captive itu masih belum kamu garap lebih jauh. Kamu belum
apa intensifikasi, padahal masih ada di sini peluangnya kan? Itu dulu. Karena kenapa? Karena jauh lebih mudah kamu ketok pintu ke nasabah yang sudah ada dibandingkan kamu ketok pintu ke nasabah yang belum kenal kamu. Itu yang pertama. Ya, jadi itu untuk captive existing account dari Branch. Ya. Nah, khususnya buat nasabah-nasabah yang sudah selesai kreditnya, kamu bisa kejar lagi. Jadi itu kan sebetulnya kalau ada kreditnya berarti kan itu captive kan, tapi kalau yang di luar kredit itu kan non captive kan, walaupun berasal dari captive. Jadi perluasan kan, perluasan itu penambahan polis kan. Jadi itu dulu yang kamu kerjakan atau kamu kejar, ya. Kalau misalnya itu semua sudah kamu garap lebih jauh, ya, saya percaya pasti tiap bulan kamu sudah punya eh, apa polis-polis yang jatuh tempo yang kamu mesti sampaikan kepada existing account renewal invitation itu pasti cukup banyak, entah 10 atau 30 atau 50 polis ya. Nah, itu kamu perhatikan baik-baik dulu tuh. Itu kamu kejar, kejar dan perhatikan karena lebih baik kamu memelihara nasabah-nasabah yang sudah ada dengan sebaik-baiknya dibandingkan kamu nyari nasabah baru gitu loh. Itu kuncinya ya. Itu untuk nasabah-nasabah yang sudah dimiliki oleh Branch. Kamu tinggal tawarkan eh, jaminan tambahan atas polis yang sudah ada atau tawarkan polis asuransi lain ya yang mereka belum miliki. Itu. Oke. Nah, kamu pelajari tuh data nasabahnya dengan baik, ya profil nasabahnya dengan baik supaya pada waktu kamu ngomong ataupun ngobrol dengan si nasabah ini, kamu tuh dianggap memang sudah memahami mereka punya risiko. Ya jangan sampai kamu datang ke sana ya kamu blank tentang bisnisnya nasabah ya nasabah tuh bisnisnya apa kemudian bagaimana jadi kamu bisa pelajari lah laporan survei ataupun dokumen-dokumen lain sebelumnya ya pelajari tuh sejarahnya supaya kamu betul-betul memang menjadi apa menjadi pemasar yang memang sudah apa ya sudah matang sudah mempersiapkan segala sesuatunya walaupun kamu baru mulai ya tapi dengan pembekalan tersebut kamu apa lebih cepat lah dibandingkan yang lain. Itu pertama ya untuk daripada existing account yang kamu perluaskan. Sebelum saya belum masuk ke broker, saya belum masuk ke nasabah-nasabah lain. Ada nggak yang kamu tanyakan untuk eh, captive yang kamu coba kembangkan untuk dia punya polis yang sudah ada maupun tawarkan polis lain? Silakan. Kalau dari Titan cukup sih Pak, cukup jelas. Oke. Dari Ilham Mama Beni gimana? Monggo. Kalau Izin Bapak, udah sebentar cukup, Bapak. Lagi pesan nih. Oh silakan, Mas Ilham. Mas Beni gimana? kalau saya sudah cukup sih Pak kalau untuk pengembangan secara captive-nya. Nah di sini kalau untuk memperluas pasar non captive-nya ini gimana Pak? Oke. Terima kasih, Beni Ilham ya. Kita jadi tadi walaupun dia brains ya existing account, tapi kalau kamu perlu apa tawarkan jenis asuransi lain, berarti kan apa? Itu non captive, tapi walaupun berasal dari captive ya, itu perluasan perluasan pasar dari captive karena tidak ada terkait dengan kredit ya, kan tidak ada kaitan dengan kredit dia tidak mengambil kredit dari bank, kamu tawarkan jenis asuransi lain, itu dianggap non captive walaupun berasal dari captive gitu loh. Jadi extension. Tadi misalnya katakanlah tadi dia PT ABC ngambil ngambil kredit-kredit di BRI, tapi kan bisa saja dia punya pabrik lain yang tidak mengambil kredit, ya. Ya katakanlah mungkin beberapa pabrik atau itu punya misalnya di Jakarta, punya di Surabaya. Yang di Surabaya mungkin belum belum ada asuransinya. Kemudian tidak ada kaitan dengan BRI, tapi di asuransi lain gitu loh. Nah, kamu coba tawarkan. Ya, jadi dari existing account tadi bisa saja dia kamu tawarkan eh, jaminan yang lain, kamu tawarkan mungkin dia punya aset yang lain yang kamu bisa tawarkan tadi. Ya, oke. Itu yang untuk yang existing itu sangat sangat mudah lah kamu apa memberikan apa memperluas pasar tersebutnya. Kemudian kamu juga tidak mungkin ya datang ke broker ya ataupun datang ke agen ataupun datang ke new account, new customer yang sama sekali baru kalau kamu memang belum punya apa nggak diberikan kasih apa nggak diberikan suatu pengarahan nama kepala cabang kamu ya. Misalnya apa? Kamu terserah kamu pergi aja keluar untuk kamu tawarkan. Kan nggak begitu ya. Oke, ini si Mas Ilhamnya keluar sebentar lagi. Oke. Kan nggak mungkin begitu. Kamu mau cari di mana?
di belantara Jakarta kan nggak begitu kan? Nah, tentunya kamu harus lihat dulu ya. Kayak tadi misalnya, kamu boleh mengejar bisnis dari broker, oke? Nah, tapi kan broker tersebut mungkin ada 150 company ya, 150 perusahaan broker tersebut yang dark ya. Kamu coba cek lagi, apakah nih broker tersebut sudah ada sama kita ya, atau sudah sama Jakarta berapa, atau sudah sama teman kita gitu loh. Ya, jangan sampai nanti kamu datang ke broker XYZ, ternyata ternyata dia bilang saya sudah pakai cabang ini gitu loh. Kan akhirnya bentrok kan? Ya, jadi kamu coba mapping dulu nih, tanya kepala cabang, Pak, kalau saya mau bisnis mendapatkan bisnis dari broker, kan tentunya mesti eh, apa ya, mesti didaftar dulu nih, ya. Katakanlah, apakah kita sudah punya rekanan nggak dengan broker, ya? Kalau sudah punya rekanan, ya tentu akan lebih mudah. Kamu tinggal visiting kan. Tapi kembali lagi, katakanlah misal waktu saya kerja di Wahana Tata, saya kerja di Wahana Tata ya pada waktu itu ya, saya di cabang utama, ya cabang utama. Saya diberitahu ini daftar broker, ya. Kemudian yang kita kerjakan adalah cabang-cabang ini, broker-broker ini gitu loh. Yang ini ditangani oleh Jakarta mana gitu loh. Supaya apa? Tidak bentrok. Ya dibagi berdasarkan apa? Lokasi. Ya, jadi makanya mesti kamu tanya kepala cabang kamu untuk bagaimana cabang kamu itu bisa mengadakan kerjasama. Saya percaya kepala cabang kamu tahu bagaimana yang mengadakan apa yang ada kerjasama dengan Brins. Saya percaya, ya. Jadi kamu nggak datang tiba-tiba ke IBS atau datang ke KBRU, datang ke MIR ataupun datang ke Indosurance yang besar-besar ya. Nggak serta-merta begitu, ya. Pasti kamu datang sana, kamu harus tahu dengan siapa saya ketemu di sana. Kamu nggak bisa ujuk-ujuk langsung datang. Kamu siapa? Telepon call ya. Pak, saya Brins, saya Titan. Saya diminta kepala cabang saya untuk berkunjung ke ini. Boleh nggak Pak saya minta waktu? Kenapa? Dia pasti sudah bilang, oh iya saya kepala cabang kamu, boleh silakan kamu datang. Jadi gitu. Jadi akan lebih mudah ya. Jadi saya percaya kepala cabang kamu sudah punya hubungan dengan beberapa broker. Tanyakan kepada beliau yang mana saya mesti kembangkan. Ya, jangan sampai kamu datang ke mana ya, tapi ternyata sudah dipegang oleh cabang lain. Itu tidak boleh bentrok ya. Nah, kalau katakanlah misalnya kamu sudah diberitahu kepala cabang bahwa kamu punya kanan kamu katakanlah 10 broker kan, misal 10 broker nih. Ya udah, kamu apakah kamu pegang semua atau ada pemasar di cabang kamu Titan ada dua atau tiga ya? Ya baginya tiga-tiga. Ya gitu, ditetapkan siapa pegang apa. Jangan sampai kamu datang berdua, kemudian ada bisnis, bingung siapa yang pegang gitu loh. Jadi biasanya kepala cabang tetapkan, udah Titan kamu di sebelah sana, ini Ilham di sebelah situ, nama-namanya ya, sehingga bisa dibangun dan kemudian sebaiknya, sebaiknya kalau datang ke broker itu kamu nggak datang sendiri biasanya Pak, kepala cabang yang membawa kamu kenalan dengan perusahaan broker tersebut ya, kepala cabang yang bawa kamu. Oh iya Titan, ikut Bapak sini, saya mau ke datang ke sana ya. Jadi dia yang membuka pintu, dia yang sudah kenal, ya. Karena bagaimanapun juga, kalau katakanlah kamu buka pintu pertama kali, ya, akan sangat-sangat sulit, ya. Mending kamu dibawa oleh kepala cabang kamu, ayo kita ke sana. Misalnya saya nih, pimpinan kamu, kita ikut saya akan bawa kamu ke teman-teman saya, guru saya yang saya kenal dekat, ya. Karena biasanya asuransi apa? Pimpinan sama pimpinan, anak buah sama anak buah gitu loh. Ya kan kamu nggak mungkin dari anak buah ke atas, kecuali kamu sudah masuk eh, bos kamu dengan pimpinan sana, kamu ke bawah, nanti lambat laun kamu kenal ke atas kan, gitu loh. Kamu nggak mungkin tiba-tiba langsung ke atas gitu loh. Nggak mungkin ke atas. Jadi hubungan itu dari atas ke bawah. Ya, habis itu dari bawah kamu merangkak ke atas supaya kenal dengan pimpinan gitu ya. Kenapa? Karena eh, broker tidak tidak seperti bisnis langsung yang lain yang saya akan coba jelaskan ya. Biasanya maka apa? Akan lihat ya. Dan mungkin di Brace itu sudah punya apa daftar perusahaan broker yang dihubungi yang menjadi rekanan Brains. Dan saya juga percaya broker punya juga namanya security list. Security list artinya perusahaan asuransi yang di mana dia pakai ya sebagai mereka punya apa panel ya panel ya biasanya ada beberapa perusahaan asuransi dari joint venture ya
BUMN sama nasional. Itu mereka sudah punya tuh. Dan tiap tahun biasanya mereka adakan pembaharuan ya. Bisa saja katakanlah rekanan tersebut BRIN sudah masuk tahun ini, ya tahun depan mungkin hilang atau sebaliknya, ya tergantung masing-masing hubungan manajemen. Biasanya perusahaan-perusahaan broker besar itu akan melihat secara keseluruhan ya, akan melihat secara keseluruhan bagaimana dia punya komitmen klaimnya, bagaimana kecepatan pembuatan polisnya, bagaimana kondisi polis yang ditawarkan, bagaimana banyak semua faktor lah. Jadi tidak mudah ya. Apalagi kalau kata misalnya selama ini Brains belum pernah punya hubungan dengan broker, kamu mungkin akan sangat sulit untuk membuka pintu untuk kenalan di sana ya. Biasanya kepala cabang lah yang harus membuka pintu. Itu untuk broker ya. Oke, ada pertanyaan dari kamu nggak mengenai broker? Eh, pengen tanya aja sih Pak, kalau broker gitu, misal nih Titan punya broker, nah pasti kan ada fee brokernya, nah itu ditentukan dengan brokernya sendiri atau kita ya Pak? Oke, jadi biasanya broker tuh sudah punya ya, udah punya berapa yang mereka mau minta ya. Biasanya dari tahun ke tahun itu sudah punya record ya. Tahun lalu berapa? Ya biasanya mereka pakai itu sebagai patokan ya. Dan biasanya kalau ada persaingan dengan sesama broker ataupun ada juga dengan agen, biasanya apa? Ya pihak broker akan meminta tambahan, katakanlah supaya bisa memberikan harga yang lebih baik kepada nasabahnya. Biasanya cantumkan sebagai diskon atau apa ya. Nah, yang menentukan tadi tambahan tersebut tentunya kamu nggak bisa memutuskan, Pak. Saya setuju, saya confirm, kan nggak bisa. Kamu mesti tanya dulu kepala cabang kamu kan, Pak. Ini boleh nggak, Pak? Broker tersebut minta sebesar sekian. Kamu juga pelajari tuh, pelajari bagaimana, berapa harganya, ya berapa komisinya yang biasanya mereka minta. Nah, untuk beberapa jenis asuransi, ya khusus untuk motor vehicle sama properti, kan pakai tarif ya. Nah, itu ada maksimum diskonnya kan, atau maksimum potongannya kan. Nah, biasanya apa? Maka minta lebih dari itu kan. Ya kayak misalnya motor vehicle, mobil. Saat ini kan nggak mungkin apa broker cuma minta 25. Karena nasabah juga minta 25, ya. Karena nasabah tahu potongan di luar sana 25. Sehingga apa? Ya pasti perusahaan broker minta 25 untuk dikasih diskon kepada nasabah, tapi di atas itu dia minta tambahan kan, entah 15, entah 20. Nah, itu yang katakanlah kamu sih ngomong sama kepala cabang kamu karena apa? Tanda petik ya, ini tanda petik. Ini suatu hal yang di luar aturan kan, ya. Eh, Bisa dibilang itu pelanggaran, tapi semua perusahaan melanggar, ya. Tapi ya itu dia kembali lagi. Kalau katakan kita nggak melanggar, ya kita nggak dapat bisnis. Ya, itu yang terjadi. Ya, jadi pelanggaran itu berjamaah, semuanya melanggar. Ya, itu yang mengenai tarif kendaraan. Kalau tarif properti, ya sama juga. Ya, nasabah tahu bahwa potongan langsung itu 15. Ya, berarti berapa yang mereka minta? Tentunya mereka minta 15 plus sekian. Nah, itu untuk menambah plus sekian itu, kamu mesti tanya kepala cabang. Dan tanya juga bagian underwriting. Biasanya kan kamu akan berkomunikasi tuh, kepala cabang sama underwriting kamu. Ya, berapa maksimum potongan. Kalau untuk broker, yang paling penting yang kamu mesti pahami, nggak terlalu sulit kok berhubungan dengan broker ya. Pertama yang paling penting apa? Kecepatan kamu dalam memberikan konfirmasi. Ya, kecepatan nih. Biasanya maka kasih penawaran, kamu paling nggak besoknya ya harus memberikan jawaban atau paling lambat lusanya kalau dia punya jumlah pesangon yang gede atau risikonya cukup kompleks ya. Makanya kamu mesti pelajari tuh tipikal masing-masing broker. Ya, jadi harus lebih cepat konfirmasinya. Kedua, dia punya term and condition-nya pasti lebih apa? Lebih 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 luas ya. Karena broker akan bertindak untuk atas nama siapa? Tertanggung kan? Dia akan desain program yang lebih baik. Sepanjang kamu dapat backup reasuransinya, ya kamu tinggal kasih konfirmasi kan? Ya jadi kondisinya tadi apa? Dia punya apa tadi pertama? Harganya ya. Harganya, harga. Kemudian kedua, dia punya kondisinya yang terakhir tadi ini yang potongannya, berapa komisinya. Cuma tiga itu saja. TC-nya, term and condition-nya kan biasanya mereka kirim apa? Kirim slip quotation atau namanya quotation slip, ya. Broker paling suka kamu tidak coret-coret, ya. Jangan sampai yang dicoret-coret segala macam ya. Paling nggak suka gitu loh. Kecuali ada yang tidak bisa kamu terima sebagai perusahaan asuransi ya, misalnya ada yang terlampau luas ataupun tidak ada korelasinya atau tidak ada relevansinya,
ini kok klausula ini kayaknya nggak ada relevansinya dengan jenis polisnya deh, ya. Nah, jadi kamu tinggal coret itu. Sepanjang kamu bisa jelaskan, dan nanti kamu bisa komunikasi dengan bagian underwriting yang akan memberikan konfirmasi tanda tangan dia, ya. Tinggal kamu ambil berapa, 10%, 10%. Kalau misalnya sampai sudah gede, ya, misalnya 15%, ya, terikat tanda tangan. Nah, kamu sih kuasa itu sebagai pemasar, kamu cuma tahu harganya doang. Berapa harganya, berapa diskonnya. Kamu apa? Harus pelajari kondisinya polis itu. Apa sih isinya? Jadi apa kamu sih masih semua jenis polis yang saya pikir ini pekerjaan underwriting, makanya eh, kamu sebagai underwriter apa sebagai marketing, kamu punya pemahaman, pengetahuan kamu harus setingkat underwriter sehingga sehingga apa? Kamu bisa negosiasi, kamu bisa berdiskusi dengan bagian underwriting kamu. Ya, jadi kamu jangan cuma hanya iya iya saja bila mana berkata atau berdiskusi dengan pihak underwriting, kamu sih bisa ngomong, Pak, kenapa ini? Kenapa begini? Jadi kamu bisa tanyakan. Nah, nanti gini deh, kamu nanti ke depan, kalau misalnya ada quotation slip, ya, dengan senang hati kamu bisa bisa kontak Bapak lagi, kita diskusi. Ya, diskusi kayak begini. Bapak senang sekali membimbing kalian, karena Bapak janji pada kalian ya, untuk bisa membantu kalian untuk bisa menapaki eh, apa ya jenjang-jenjang karir kamu di masa depan, ya. Jadi bagaimana cara baca polis? Kenapa kok begini? Nanti Bapak bisa jelaskan. Ya mungkin saya nggak tahu apakah di bagian underwriting kamu itu sibuk atau mungkin juga tidak ada kerjasamanya, ya. Karena ini kan mesti ngajarin kan, mesti ngajarin kan, ya. Mungkin kepala cabang kamu juga sibuk atau tidak ada waktu karena begitu banyak kerjaan, ya anak buahnya banyak gitu loh ya. Bapak dengan senang hati. Jadi diskusi ini Bapak rekam mengapa? Bapak sengaja rekam supaya apa? Kamu bisa, Bapak akan upload ke YouTube Bapak, kamu bisa lihat lagi, kamu bisa lihat lagi dan teman-teman kamu bisa pelajari lagi kan itu loh. Jadi memang namanya proses apa belajar ini kan proses, ya. Tidak bisa serta merta kamu langsung kuasai semua. Jadi ini yang Bapak apa ya Bapak alami, nggak apa-apa, kamu belajar. Kamu, saya bilang kamu bersyukur sekali ketemu dengan Bapak di apa pelatihan Brains itu ya di Tingkat Akademi. Kenapa? Bapak senang sekali. Kenapa? Karena Bapak pengen semua orang tuh bisa seperti Bapak gitu loh. Ya, sayang pengetahuan apapun pengalaman yang Bapak miliki tidak tersampaikan kepada yang lain. Makanya Bapak rekam supaya semuanya bisa paham, ya. Semua bisa sukses kalau mau melakukan. Memang capek, memang capek. Tapi saya percaya, ya, semua upaya yang kamu lakukan akan berbuah. Sabar aja, tapi terus menerus. Itu untuk broker, ya. Kalau untuk eh, agen, ya agen kan banyak tuh agen asuransi, ya. Sama ini tapi kelasnya masih di bawah broker kan. Nah, tentunya pada cabang kamu punya daftar agen yang terdaftar di Brains. Ada nggak tuh daftar agen? Siapa saja yang sudah menjadi agen? Ya, kalau misalnya katakanlah misalnya sudah ada 10, nah atau sudah berapa puluh, tanyakan Pak, siapa yang bertugas untuk menghubungi agen-agen yang sudah ada? Atau saya diminta untuk mencari agen baru, ya, misalnya begitu ya. Kamu cari cari di agen baru. Ya, tentunya kan nggak mudah juga. Seperti kamu kan nggak mungkin ke pasar, Pak mau jadi agen nggak? Pak, Mas mau jadi agen nggak kan nggak bisa begitu kan? Program ini, program ini harus dilakukan oleh perusahaan, perusahaan yang merekrut agen, ya bukan satu pribadi-pribadi kecuali misalnya ada teman kamu, sahabat kamu, teman dekat kamu, keluarga kamu yang memang tertarik, ya mencari sampingan tambahan, ya itu lain cerita. Tapi kalau kamu nggak kenal sama sekali, kamu tawarin jadi agen, boro-boro maka mau, ya mendingan apa? Rekrutmen agen untuk dapat apa kamu 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 peroleh sebaiknya ada suatu program program rekrutmen agen yang dilakukan oleh Brains, ya katakanlah Brains pusat nih atau Brains cabang kamu deh, ya. Pak bagaimana Pak kalau katakanlah misalnya kita buka suatu namanya Pak peluang karir, ya, menambah income tanpa meninggalkan pekerjaan, ya gitu ya, diberikan apa diberikan pelatihan memadai, diberikan apa komisi yang lebih baik, ya, diberikan jenjang karir atau gimana ya insentif yang lain. Jadi itu pendidikan tersebut diberikan oleh perusahaan kan, ya. Kalau misalkan nanti ada yang daftar, misalnya ada 100 daftar, 100 orang daftar, ya tentunya kan mungkin bisa saja ada kualifikasi minimum katakanlah SMA, ya, kemudian tinggal daerah mana,
Ya, ada kriteria tertentu. Jangan sampai semua orang yang mendaftar, kamu tidak sortir lagi, mesti ada kriterianya. Setelah di kriteria, kamu panggil semuanya, ya, diberikan pengarahan awal kan, diberikan pengarahan awal bahwa ini adalah profesi ini. Jadi jangan diumpet-umpetin bahwa ini adalah pekerjaan memang pekerjaan agen. Pekerjaan agen ini kan bisa dilakukan oleh semua orang tanpa meninggalkan pekerjaan mereka, ya. Bisa sambil-sambil. Nah, kita tentunya ajarin mereka lagi bagaimana memprospek, siapa saja prospek mereka, ya. Kita juga ajarin bagaimana kondisi polis, jenis-jenis polis apa yang bisa tawarkan. Ya seperti kamu saat itu, kamu diajarin kan untuk prospek kan. Jadi agen ini, kenapa kita pakai tangan agen? Karena agen ini punya relasi, punya kerabat, punya keluarga yang tidak kita kenal, ya. Jadi dengan agen ini pasti dia punya relasi. Nah, dari situ kita pakai tangan dia untuk mendekati mereka punya relasi, ya. Saya percaya katakan satu agen pasti punya 10 orang yang mereka kenal dekat, ya, atau bahkan lebih. Nah, itu saja dikerjain, ya. Dikerjain kita jadi apa? Kita mengajarkan mereka bagaimana mencari atau menggali potensi yang dimiliki oleh agen, ya. Ya seperti halnya saat ini. Ya nanti saya akan ajarkan kamu Tintan, Ilham sama Beni ya, menggali itu. Jadi dengan begitu, dengan pendidikan yang berkelanjutan, ya, pada agen ini, jadi agennya apa? Akan senang dong. Wah, saya diajarkan bagaimana langkah satu, langkah dua, langkah tiga, langkah empat sampai closing, dibimbing, ya. Nah, jadi itu yang katakanlah akan memperbanyak jumlah agen di perusahaan kamu. Karena agen ini tidak serta-merta mereka bisa jadi agen, kan perlu dia apa? Diberi pembekalan. Ya, takutnya apa? Takut salah, takut keliru, takut mereka susah nyari jual asuransi. Nggak bisa. Memang mesti dibimbing terus-menerus. Ya, mesti di attach ya. Nah, jadi itu yang saya pikir untuk agen ya, untuk agen baru ya. Tapi kalau agen lama ya sudah, kamu tinggal maintain aja. Ya sama kan dengan broker tadi kan, kamu tinggal maintain. Misalnya katakanlah ada polis asuransi yang jatuh tempo di bulan Maret, tapi lewat agen, ya, bapak siapa? Ya udah kamu pakai itu, pakai komunikasi itu. Ya mungkin saja agen ini kan semestinya satu agen satu perusahaan asuransi, tetapi nyatanya di Indonesia satu agen bisa saja dia punya dua tiga asuransi kan, atau bahkan lebih. Mengapa tiga atau lebih dari satu? Kenapa? Karena perusahaan ini belum tentu bisa memenuhi kebutuhan dia kan? Belum tentu. Katakan misalnya ada risiko yang tidak disukai oleh Brands, ya. Katakanlah misalnya tidak suka disukai atau tidak tidak mau di cover oleh Brands, kan tentunya agen ini apa? Cari perusahaan lain dong yang mau menerima risiko itu, ya. Atau Brands tidak mau menerima 100%, dia hanya menerima 50%. Berarti apa? Agen ini kan cari selisihnya dong dengan asuransi lain supaya apa? Supaya bisa kok asuransi kan? Nah, jadi itu yang terjadi mengapa satu agen kadang-kadang punya beberapa perusahaan asuransi yang dihubungi. Ya. Nah, tentunya agen yang sudah lama sudah berkecimpung secara profesional, tentu apa? Punya portfolio, punya seperti broker, punya portofolio gitu loh, punya nasabah-nasabah yang cukup banyak ya. Nah, makanya kamu coba listing down ya. Misal katakanlah agennya namanya Freddy Pilor ya. Coba cek lagi ke database-nya di Branch. Pak Freddy Pilor ini agen kita sejak kapan? Tinggal di mana? Dia punya bisnis di Branch apa saja? Yang jatuh temponya bulan Januari berapa apa saja? Februari apa, Maret apa sampai dengan bulan Desember. Coba kamu periksa lagi. Ya, supaya kamu apa? Pelajari profilnya Pak Freddy Pilor nih. Nasabahnya apa saja? Ya. Kok cuman properti doang? Kenapa nggak ada motor vehicle? Kenapa belum nggak ada marine cargo? Mengapa nggak ada yang lain? Nah, kamu coba komunikasi. Karena nggak mungkin kamu bisa menggali sesuatu dari seorang agen kalau kamu nggak deket, kamu tidak mengadakan komunikasi yang intens. Ya, jadi dari komunikasi tersebut hubungan terjalin, kepercayaan terbangun. Dari situ dia mungkin mulai menawarkan sesuatu kepada kamu untuk jenis asuransi lain. Nah, tentunya kamu juga nggak bisa menjanjikan semua bisa kamu terima. Kamu mesti pelajari dapur kamu dari bagian underwriting. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, ya. Dan bagaimana kebijakannya. Jangan sampai kamu sudah capek-capek ngomong sama agen, iya Pak, bisa Pak, kami akan coba bantu. Ternyata pada waktu kamu bawa quotation ataupun penawaran dari agen, bawa ke dapur kamu ke bagian underwriting, ternyata ditolak, ya.
Makanya kamu sebelum kamu ke pasar, sebelum kamu ke broker, ke captive tadi, ke agen, kamu sih pelajari tuh apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dari bagian underwriting, ya, sehingga kamu nggak serta-merta semua jenis risiko kamu terima, ya. Jadi kamu sudah paham apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, ya. Jadi kamu tidak mengecewakan, kamu punya relasi yang kamu bangun itu, yaitu untuk agen. Sampai sini ada yang kamu tanya nggak mengenai agen? Silakan, Ilham, Beni, Titan. Dari saya cukup, Pak. Ini dari Pak, teman-teman. dari saya juga cukup Pak. Oke, Yang Beni. jelas. Oke, Benny mungkin masih di jalan atau sudah kondangan. Oke. Eh, yang terakhir terakhir ya mengenai dari bisnis ya. Ya. Seperti yang di kelas saya sampaikan, bahwasannya kalau katakanlah kamu mau menawarkan polis asuransi kepada seseorang dari klien ya, kan bisa dipisah atau dibagi ke dalam dua, paling nggak dua 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 apa? Dua dua jalur ya. Pertama adalah orang-orang yang kamu kenal ya, entah saudara, entah eh, orang tua, entah teman kamu, ya. Yang ini yang berikutnya lagi orang yang sama sekali kamu nggak kenal, ya. Yang kamu kenal dan kamu yang tidak kenal, ya. Berarti yang kamu kenal artinya apa? Dia mengenal kamu dan kamu mengenal dia. Dan ini sudah sudah ada suatu hubungan, suatu relasi. Ya, bisa saja kepercayaan tersebut sudah timbul. Pasti kan tentunya orang tua kamu punya aset kan, punya kendaraan, punya rumah, punya segala macam. Jadi pada saat katakanlah kamu tawarkan, tentunya mereka semua pasti percaya dong, ya percaya. Tapi kamu jangan salah gunakan kepercayaan mereka yang kamu miliki. Kenapa? Kalau kamu salah ataupun keliru menjual, nanti mereka mengalami kerugian, hati-hati. Jadi kamu betul-betul mesti pahami bahwa kepercayaan yang kamu peroleh saat ini mesti dijaga dengan baik. Jadi pada waktu kamu tawarkan, kamu mesti betul-betul know your customer. Ya, apa yang mereka butuhkan. Ya, apalagi untuk orang tua, jangan sampai kamu keliru ya. Jangan sampai keliru ya. Jadi itu yang kamu mesti pahami bahwa ini bisa lebih mudah kamu menjual, tapi pastikan kamu tahu apa yang mereka butuhkan. Untuk memahami tersebut kan kamu mesti gali, ya, mesti lakukan risk management terhadap diri mereka kan, ya. Jadi kamu mesti lihat risiko-risiko apa saja yang mereka hadapi, kemudian jenis polis asuransi apa saja yang bisa kamu tawarkan, kemudian plus risiko-risiko apa saja yang mungkin kamu bisa tawarkan dan berapa harganya, dengan perluasan klausul-klausul tambahan yang begitu baik untuk mereka. Kan kamu sebagai marketing bukan hanya untuk bekerja buat perusahaan kamu, tapi kamu juga harus memahami kebutuhan nasabah, ya, supaya kebutuhan nasabah apa yang menjadi kemampuan perusahaan kamu cocokkan nih, ya. Jangan sampai nasabah punya ekspektasi sekian, kamu cuma bisa sekian, ya. Akhirnya kamu tidak bisa memberikan atau memenuhi kebutuhan mereka. Hasilnya kamu turunkan mereka punya ekspektasi. Kalau terjadi klaim gimana? Kamu pasti akan dimarahi dong. Ya, jadi kamu coba cocokkan itu loh. Nah, sepanjang tadi nasabah butuh resiko ini, ya underwriting kamu cari kapasitas dengan reasuransi kan untuk mencapai titik ini, ya. Supaya apa? Jangan sampai katakan begini. Kamu jual apa yang kamu mau jual saja, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, ya. Jadi sebagai pemasar, kamu mesti menjual apa yang mereka butuhkan. Jadi kan yang saya sampaikan apa? Kamu berikan apa? Bukan berikan polis, tapi apa? Kamu tawarkan apa? Solusi, ya, solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Jadi jangan jual dengan apa yang kita mau kita jual, tapi kita lihat apa yang mereka butuhkan, itu yang kita penuhi, ya. Itu sebagai pemasar ya. Ya, kalau sales ya cuma jual-jual gitu doang, nggak perlu konsultasi. Tapi sebagai pemasar, kamu mesti pahami dulu apa yang mereka butuhkan, coba penuhi. Kalau misalnya ternyata kamu nggak bisa penuhi, kamu bisa sampaikan apa adanya. Pak, mohon maaf, polis ini saya tidak punya. Pak, saya mohon maaf, kami saat ini akumulasi kami untuk risiko banjir di daerah ini sudah penuh. Jadi, mohon maaf, kami tidak bisa tawarkan risiko banjir. Tapi kamu bisa bilang sama bagian reasuransi, kamu tolong cari dong backup reasuransi. Kalau misalnya sudah akumulasi sudah penuh, kamu cari fakultatif. Intinya gitu, ya. Jadi kamu fight, kamu berjuang untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan ngomong ke bagian underwriting, bagian reasuransi.
ya, supaya apa yang mereka butuhkan di depan customer itu kita bisa penuhi, ya. Itu untuk nasabah-nasabah yang kamu mau cari tapi kamu kenal, ya, lebih mudah. Jadi kamu nggak usah ketok-ketok pintu, ya. Tapi sekali lagi kamu sih pahami kebutuhan mereka dan kamu mesti kuasai apa yang mereka inginkan supaya kamu tidak salah menjual, ya. Kemudian untuk nasabah lain, ya, nasabah lain kan banyak sekali nih ya. Maksud saya gini, kamu perlu melakukan suatu riset terlebih dahulu, ya. Kamu mau nawarkan bisnis apa? Katakanlah misalnya saya mau tawarkan bisnis asuransi kendaraan. Oke, berarti apa? Siapa yang punya portfolio asuransi kendaraan? Kalau kamu cuma jualan door to door, ya, berarti apa? Cuma satu persatu kan? Tapi kalau kamu tahu, wah ini ternyata yang punya mobil ini biasanya PT, ya, punya armada, ya. Kayak misalnya teh botol Sostro pasti punya armada, Coca-Cola pasti punya armada, ya. Kemudian kalau leasing gimana? Wah, leasing pasti banyak, leasingnya pasti bisnis mobil banyak kan? Karena memang dia jualan apa? Jualan ini ya, kredit kan kepada calon pembeli mobil kan? Nah, berarti apa? Kamu sih ke leasing. Bagaimana dengan showroom? Showroom juga banyak bisnis kan? Ya, kamu tinggal datang ke showroom mana yang kamu mau tuju. Misalnya tentu untuk mobil baru, kamu cari showroom-showroom yang dealer-dealer yang memang jual mobil baru kan? Ada yang mobil bekas, ada mobil baru. Itu untuk mobil. Jadi kamu mesti segmen dulu, segmentasi. Kamu nggak mungkin jualan semua asuransi, ya? Kamu capek kan? Jadi kamu mesti segmentasi. Kamu mau jualan asuransi apa? Oh, saya mau jualan asuransi mobil. Oke. Yang punya bisnis mobil siapa? Leasing. Oke. Kemudian siapa lagi? Showroom. Iya, showroom. Atau bisa apa lagi? PT yang punya armada banyak. Nah, itu kamu tak itu kamu coba target dulu dan kemudian apakah perusahaan kamu punya kelebihan nggak dalam produk asuransi mobil? Punya kelebihan yang kamu bisa tawarkan itu kepada calon nasabah. Apa kelebihannya? Kalau sama-sama aja, pasti mereka apa? Akan tanda petik ya akan ngadu. Ya, kamu nggak punya kelebihan, saya sudah punya dengan asuransi ini. Saya sudah dapat sekian, saya punya kondisi ini. Kamu bisa nggak tawarkan yang lebih besar? Bisa nggak kamu kasih potongan yang lebih besar? Nah, jadi nggak serta merta kamu apa ya? Nggak serta merta kamu bisa langsung jualan ke apa? Ke leasing, ke dealer ataupun ke perusahaan-perusahaan yang punya armada. Jadi apa? Kamu pelajari lagi dapur kamu, Pak. Untuk asuransi mobil, berapa maksimum potongan yang bisa kita berikan kepada leasing? Ya, saya percaya sangat-sangat ketat persaingan asuransi mobil di leasing. Kenapa? Karena semua perusahaan asuransi akan masuk ke sana, pasti masuk. Kenapa? Karena lebih mudah jualannya kan. Dan biasanya leasing apa? Jual mobil-mobil baru kan biasanya kan. Itu. Ya, jadi mereka biasanya apa? Minta 25 plus 25 atau bahkan lebih dari itu. Biasanya leasing apa? Sangat price concern. Maka hanya lihat harga. Ya, tapi ada juga leasing yang selain melihat harga, dia juga lihat bagaimana pembayaran klaimnya, bagaimana bengkelnya. Nah, jadi kamu coba pelajari perusahaan kamu. Apa kelebihan perusahaan kamu dalam asuransi kendaraan? Wah, saya punya, kami punya kelebihan. Kami punya bengkel semuanya authorized. Toyota ada authorized, Mercy ada authorized. Itu kelebihan kan bengkel resmi, ya, untuk body repair. Ya, jadi kami punya bengkel tersebar di seluruh Indonesia. Ya, ada bengkel-bengkel yang bagus sekali. Ya, kami punya kelebihan mobil bisa dijemput, pick up, ya, dan kemudian nanti diantar. Ya, ada juga mobil pengganti. Jadi kamu coba pelajari dulu apa kelebihan perusahaan kamu dalam asuransi mobil sebelum kamu tawarkan jenis polis tersebut kepada prospek. Ya, nah itu yang untuk mobil. Kemudian untuk apa lagi? Properti, ya. Kan kamu nggak bisa kirim surat ke berbagai macam perusahaan kan, seperti yang mungkin kamu ketahui ya, kamu kan tidak mungkin jualan apa asuransi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki perusahaan asuransi tersendiri, ya kayak misalnya di Sinarmas, kan Sinarmas kan punya grup kan besar, tapi dia punya asuransi Sinarmas kan, jadi kamu jangan sampai kamu kirim surat perkenalan tapi ternyata mubazir, ya jadi kamu tidak mesti lihat dulu kepada siapa yang kamu tawarkan ya. Ada juga katakanlah grupnya Indo apa Salim Group ya, Indomobil Group.
dia sudah punya apa? Punya asuransi lain juga ya. Kayak misalnya asuransi ACA, dia punya kan. Kemudian kamu coba main ke siapa lagi yang sudah ada grup. Jadi kamu tidak serta-merta datang ke perusahaan tersebut untuk tawarkan. Kamu coba lihat lagi ya. Kemudian, jadi perusahaan-perusahaan yang tidak ada relevan apa, tidak ada korelasinya, tidak ada relasinya dengan grup usaha yang sudah punya asuransi, ataupun juga kamu coba cek lagi ke BUMN. BUMN kan biasanya apa? Sudah punya Jasindo, ya. Jadi kamu tidak mau apa agak sedikit sulit untuk masuk ke BUMN ya. Kamu coba lihat lagi ke yang mana. Oke. Itu untuk properti ya. Nah, tapi kalau kata misalnya ada PT apa nih? Katakanlah misalnya contoh ya, contoh PT Jarum 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 apa? Jarum Group. Nah, Jarum Group sudah punya nggak? Oh, sudah punya. Dia punya BCA ya, BCA Insurance sudah ada ya. Gudang Garam punya nggak ya? Jadi sebaiknya begini, kamu tidak langsung masuk ke perusahaan yang besar ya, karena masuk ke perusahaan besar tersebut, saya percaya perusahaan-perusahaan besar tersebut sudah punya polis asuransi lain, entah dari perusahaan asuransi saya langsung atau lewat broker ya, pasti itu. Nggak mungkin mereka tidak punya polis asuransi. Namun kalau kamu punya hubungan atau punya akses ke sebuah perusahaan besar, ya kamu boleh-boleh saja coba ya. Tapi kamu pelajari itu dengan baik ya. Oh, kamu ternyata oh, di PT apa nih? PT misalnya PT Unilever, kamu punya teman baik di sana ya. Yang di mana di sana dia HRD manager atau di bagian procurement. Ya sudah, ternyata dia yang pegang asuransinya, dia pejabat yang memutuskan asuransi. Ya sudah, kamu pelajari. Tapi pastinya apa? Ada fee ataupun ada komisi yang biasanya perusahaan asuransi lain berikan itu loh. Ya kamu pelajari. Nah, kalau kamu mungkin saudara kamu, ya bisa saja pasti akan terbuka kan. Jangan deh Titan, Om selama ini sudah pakai ini, dapat sekian besar, ya. Apalagi misalnya jumlahnya signifikan. Kamu mau menggantikan posisinya asuransi lain, melalui om kamu, mungkin juga mesti hati-hati. Kenapa? Karena itu kan menyangkut komisi, apa? Menyangkut reputasi dirinya dia kan, dan dia merasa tidak nyaman kalau katakanlah dia diketahui bahwa dia dapat uang kan, dapat komisi kan, gitu loh. Jadi itu yang plus minus lah. Kalau katakanlah kamu mau coba berbisnis dari perusahaan-perusahaan yang ada akses ya. Nah, kalau Bapak ya saya sendiri saya lebih senang untuk menawarkan jenis asuransi pengangkutan barang kargo ya, marine kargo ya. Nah, sekarang siapa yang butuh asuransi kargo? Tentu yang pertama kali butuh adalah perusahaan pengangkutan barang ya, logistik company ya, logistik company, dan dia pasti punya armada armada kendaraan kan. Nah, dan juga apa? Dia selain logistik company, dia freight forwarders, freight forwarders ya. Dia yang mengurusin sistem pengangkutan barang yang dimiliki oleh nasabah-nasabahnya dia, baik itu importir maupun eksportir, dia yang ngatur semua. Nah, di situ kamu coba apa? Cek screen down, kamu bikin daftar forwarders company in Jakarta, ya. Siapa-siapa saja tuh pasti akan keluar kan. Saat ini lebih mudah kalau Bapak dulu pakai buku kuning atau yellow pages ya, halaman kuning ya. Kamu sekarang saat ini bisa lihat daftar perusahaan logistik company. Kamu cek Google akan keluar ya. Ataupun logistik company list PDF itu akan keluar tuh itu data-datanya. Nah, dari situ kamu lihat ya, kamu cek lagi. Kamu jadi sebelum kamu memasarkan, kamu melakukan apa? Melakukan riset terlebih dahulu, melakukan riset terlebih dahulu. Oke, perusahaan ini adanya di sini. Ya, siapa pimpinannya? Oh, ini berapa besar skalanya? Banyak nggak dia punya nih armadanya? Jangan sampai ternyata perusahaan tersebut sudah tutup kan? Ya, atau ternyata perusahaan tersebut sudah mengalami apa? Krisis atau gimana? Jadi kamu colong pelajari terlebih dahulu. Nah, dari situ katakanlah kamu sudah punya data bersih, sudah data yang akan kamu kerjakan, ya. Yang pertama kali kamu bisa lakukan apa? Kamu berkirim surat ya, melalui email, ya, melalui email. Kamu perkenalkan kamu siapa, kamu dari perusahaan apa yang kamu bisa lakukan buat mereka, ya. Jadi apa? Introduction, ya. Jadi kembali lagi yang saya sampaikan, kamu tidak mungkin dapat bisnis kalau kamu belum dipercaya. Nggak apa-apa. Ini namanya kita menabur apa? Menabur benih kan? Ya menabur benih sebanyak-banyak ya. Mungkin nggak perlu banyak-banyak lah. Katakanlah 10 company kamu email ya.
Habis itu minggu depan 10 lagi. Ya, habis kamu setelah email, ya, kamu siapkan, kamu follow up. Pak, apakah Bapak sudah menerima email saya? Boleh nggak Pak saya berkunjung ke Bapak? Ya, jadi apa? Kamu berkomunikasi minta waktu bertemu. Ya, itu apa? Kamu mau presentasikan apa yang kamu bisa berikan, apa yang kamu bisa kerjakan buat mereka. Itu apa? Kamu memberikan benefit ataupun manfaat tambahan buat mereka. Jadi kamu nggak asal ngoceh doang, nggak asal cuman apa nawarkan produk, enggak. Ya, sekali lagi solusi. Ya. Nah, setelah itu kamu pelajari, kamu siapkan company profile kamu, itu brands itu siapa, pasti mereka tahu lah. Tapi kemudian apa kelebihan kamu? Kemudian apa yang kamu bisa lakukan buat mereka, ya? Dan saya percaya mereka juga sudah punya asuransi lain ataupun lewat broker lain ya. Jadi kamu datang ke sana bukan untuk menggantikan perusahaan yang mereka sudah punyai, tapi memberikan opsi, ya, memberikan alternatif, ya. Dan kamu memberikan bantuan, bantuan, bantuan kepada mereka bila mana, ya, mereka menghadapi ataupun mengalami kendala di waktu mendatang. Kamu menjadi apa? Menjadi konsultannya mereka, ya. Nah, kalau saya pada waktu saya masih aktif di broker ya ataupun di asuransi, saya selalu apa? Menawarkan jasa saya, ya. Kalau Bapak sudah punya polis asuransi, boleh nggak Pak? Saya membantu melakukan checking, check up. Apakah polis ini sudah baik atau masih bisa ditingkatkan untuk kebaikan Bapak? Jadi mereka akan kasih polis, ya. Kita bisa baca tuh. Kita bisa baca secara sekilas. Kalau kamu sudah expert ya, jaminnya gini 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 gini. Apa barangnya ini? Pak, ini kondisi polis sudah bagus, tetapi masih bisa ditingkatkan. Jaminannya masih Bapak bisa perluas tambah dengan klausula-klausula ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Harganya Bapak masih bisa tekan. Makanya kamu coba pelajari lagi. Ya berapa harga premi untuk jenis kargo tertentu. Misalnya katakanlah tadi ada logistik company apa. Dia bawa apa? Dia ternyata bawa barang-barangnya Coca-Cola. Ya, bawa barang-barangnya Unilever. Kamu bisa pelajari itu. Oke, kalau kargo ini berapa harganya? Kamu apa kamu tanya ke bagian underwriting kamu, ya, supaya apa kamu bilang ini Pak, biasanya kalau kami berikan untuk harga kargo ini sebesar sekian Pak, coba Bapak tawar lagi kepada asuransi Bapak supaya Pak Bapak bisa dapatkan pengurangan, bisa dapat penghematan. Jadi ya, ini apa, kamu membantu mereka untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik dari perusahaan yang mereka sudah miliki, itu loh, ya. Kan kita memberikan apa, memberikan manfaat, memberikan pertolongan kepada mereka, ya. Mudah-mudahan mereka mengingat kamu apa kebaikan kamu, ya, kebaikan kamu, dan kemudian suatu ketika dia ada bisnis yang lain, dia akhirnya Titan tolong dong kamu ke tempat saya, nih kamu tolong berikan pada saya penawaran yang terbaik, kan begitu intinya apa, kamu berikan kebaikan, memberikan suatu manfaat terlebih dahulu pada mereka, sehingga apa mereka melihat bahwa kamu bisa dipercaya. Jangan mengejar-kejar nasabah, ya, jangan memaksa-maksa, ya, karena bagaimanapun juga suatu ketika kalau katakanlah misalnya kamu sudah memberikan manfaat dan mereka sudah tanda petik merasa berhutang budi, ya, dan suatu ketika misalnya mereka menghadapi kendala, menghadapi suatu permasalahan dengan mereka punya existing company, ya, katakanlah misalnya asuransi ABC klaimnya lama, ya, dan segala macam. Nah, apa dia punya orangnya PSC susah dihubungi dan segala macam. Kamu bisa punya kesempatan tersebut lebih besar. Yang ingat siapa? Ya kamu pasti. Ya kamu telah memberikan kebaikan kan? Jadi itu untuk, tapi kemudian kembali lagi, kamu tidak bisa cuma sekedar baik, tapi apa? Kamu mesti kompeten. Ya, tapi untuk jadi kompeten perlu waktu, Titan. Ya, Ilham ya. Tidak bisa serta-merta kamu langsung expert seperti saya untuk menyampaikan apapun yang mereka butuhkan saya bisa sampaikan. Kamu memang mesti belajar lebih cepat. Ya, bisa belajar lebih cepat, lebih banyak supaya apa? Kamu untuk mengejar waktu. Ya, saya menguasai materi hampir semua asuransi dalam waktu 3 tahun. Ya, tapi kamu bisa lebih cepat kalau kamu belajar lebih banyak gitu loh. Ya, jadi apapun yang kamu kerjakan di kantor, kamu bawa polis-polis asuransinya, kamu baca, pahami dengan baik ya kondisi-kondisinya dan harganya bagaimana, dan nanti pelan-pelan kamu akan apa? Meningkat pemahaman kamu karena kamu tuh katakanlah makan sesuatu barang yang begitu besar, ya kamu nggak bisa langsung telan, kamu mesti makan sedikit demi sedikit. Ya katanya apa? Ada namanya memakan gajah kan nggak bisa langsung makan gajah dimasukin gitu kan, tapi sepotong demi sepotong kan.
Begitu sementara, Titan dan Ilham. Ada yang kamu tanyakan ya? Monggo. Mungkin dari saya, Pak, izin bertanya. Menurut dari pandangan Bapak, kalau sistem door to door itu apakah efektif? Maksudnya kan kita kan baru juga, awam juga gitu, Pak. Nah, apakah kita menawarkan asuransi produk kita dengan cara door to door itu efektif gitu, Pak? Tidak, tidak. Kamu akan kecewa, kamu akan percuma, ya. Ya, kenapa? Karena asuransi bukanlah barang yang dibutuhkan, ya. Bahkan kamu coba tawarkan deh pulsa door to door. Capek nggak? Padahal pulsa semua orang butuh kan? Ya, apalagi Iya asuransi. Iya, Pak, betul Pak. Ah, pasti kamu, wah, pasti kamu kalau sales saat ini tidak door to door. Ya, saat ini nggak ada lagi door to door. Semuanya pakai apa? Pakai surat, pakai email, pakai pesan segala macam. Habis itu minta waktu presentasi. Jadi kamu jalani proses itu, ya, jalani proses itu, ya. Saya percaya kamu mungkin akan kecewa suatu ketika di waktu mendatang. Tidak mungkin semua yang kamu hubungi itu menyambut dengan baik, ya. Kamu siap-siap aja kecewa. Ya, jadi kamu kuatkan hati, iman, ya. Jadi itu yang apa yang membuat kamu lebih kuat dan lebih dewasa dan lebih cepat apa? Cepat cepat matang, cepat cepat apa? Cepat cepat ah biasa aja kok. Gue ditolak mah biasa aja, tenang aja, nggak ada masalah. Jadi ini suatu bukan hal yang prinsip, bukan hal yang masalah mereka tidak beli sama kita karena mereka benci sama kita, bukan, bukan itu, ya. Maka bukan mereka tidak membeli dari kita, bisa saja karena mereka sudah punya yang lain, ya. Misal kata Ilham menembak Titan, bukan Titan nggak sayang sama kamu karena Titan sudah punya yang lain, bisa saja kan gitu ya, begitu, ya. Bisa saja Betul Pak. begitu, ya. Atau Ilham belum saya kenal, bagaimana mungkin saya menerimanya langsung begitu, perlu waktu, ya. Jadi kembali lagi, asuransi ini seperti pacaran lah, ya. Jalani proses itu, ya. Jadi semakin lama banyak proses apa nasabah-nasabah prospek yang kamu coba hubungi, itu semakin kamu kuat. Makanya kamu jangan jual janji terlampau manis, ya. Kamu sampaikan apa adanya. Kalau kamu jual terlampau manis, kamu bohong, kamu bluffing, itu akan mengecewakan kamu. Kenapa? Nasabah tidak bisa di, dibohongi terus-menerus itu. Ya, kita akan mau jualan asuransi ini untuk jangka panjang, ya. Asuransi kan proteksi selama setahun dan itu bisa diperpanjang lagi tahun depan, perpanjang tahun depan lagi. Jadi pastikan hubungan yang kamu bangun dari awal itu betul-betul hubungan yang dipercaya dan kamu berikan apa yang terbaik buat mereka. Nah, makanya saya mau membimbing kamu dan teman-teman kamu kalau misalnya kamu nanti mau ketemu Bapak lagi silakan. Misalnya masalah nih, ya ini suatu case ya, karena Pak ini bagaimana nih Pak? Saya begini-begini, silakan aja sih dengan senang hati, ya, karena dengan ada rekaman begini orang lain bisa belajar gitu loh, ya. Jadi silakan dengan senang hati Ilham ataupun Titan mau hubungi Bapak lagi silakan untuk case tergantung nanti waktunya kapan Bapak bisa dengan senang hati Bapak berikan pada kalian. Jadi ini free of charge, Baik Pak. gitu. Apalagi Titan, Ilham? Kalau Eh, dari saya cukup sih. Dari Ilham ada? Kalau izin bertanya Pak, kalau saya outstanding itu gimana ya Pak? Saya belum terlalu memahaminya. Outstanding. Iya. Outstanding ataupun pending ataupun itu hal-hal yang belum terselesaikan. Bisa saja apa ini outstanding apa nih? Ada yang namanya outstanding premium. Artinya apa? Premi yang belum tertagihkan, ya. Premi yang belum Hmm. terbayarkan. Apa polisi sudah berjalan, katakanlah polisi setahun, ya. Kemudian dia belum bayar preminya, sehingga polisi mau tidak mau dibatalkan di bulan kedua atau bulan ketiga, ya, dibatalkan. Nah, kemudian premi yang sudah ada dalam 3 bulan tersebut itu disebut outstanding. Dia belum bayar. Nah, makanya sebagai pemasar, sebagai marketing, kamu juga mesti melihat nasabah tersebut. Jangan sampai katakanlah kamu hanya melihat premi yang tercatat, tapi tidak terbayarkan. Percuma kan? Ya, kamu dalam buku, wah, besar preminya gede, tapi belum bayar. Kan sama aja bohong kan? Katakanlah misalnya begini, ya kamu punya warung bakso, ya, warung bakso. Banyak yang ngebon, yang banyak yang minjem makan dulu tapi belum bayar, habis bulan, ya. Itu outstanding tuh, namanya outstanding. Yang belum bayar bakso itu outstanding. Nah, kamu otomatis kan mau beli bahan baku lagi kan? Ini belum pada bayar. Bagaimana nih?
Kan bisa aja kamu ragu apa rugi kan? Bisa bisa nggak? Dia ada yang ngemplang. Bisa saja ada yang ngemplang kan? Makanya untuk polis asuransi ya kamu mesti perhatikan nasabah tersebut baik-baik. Jangan sampai nasabah tersebut apa sudah berjalan setahun kemudian belum bayar premi ya. Kadang-kadang ada nasabah, kadang-kadang agen ada yang nakal, ada juga broker yang nakal. Sudah setahun tidak mau bayar, makanya kamu sebagai pemasar mesti perhatikan polis-polis yang kamu tadi tanggung jawab yang kamu jual. Jangan sampai preminya belum terbayarkan. Kamu mesti bantu bagian keuangan kamu, ya. Misalnya katakanlah, Pak, tolong bantu saya. Ini polisnya mulai hari ini, ya. Ini untuk kebaikan Bapak. Kalau misalnya katakanlah Bapak belum bayar dan terjadi klaim, klaim Bapak bisa saja ditolak. Ini untuk kebaikan Bapak. Percuma kita punya polis asuransi, tapi kita belum bayar premi. Kenapa? Karena kita tidak punya hak. Karena kita harus apa? Bayar dulu kewajiban kita, yaitu premi asuransi. Setelah bayar premi asuransi, maka timbullah hak kita. Nah, itu namanya outstanding premi kalau katakanlah dia tidak bayar premi. Ya. Nah, kalau ada outstanding claim, ya, itu klaim-klaim yang belum terbayarkan. Ya. Dia sudah bayar premi, ya, kemudian sudah diproses, tapi belum selesai pembayarannya gitu loh. Itu namanya outstanding claim, ya. Nah, jadi outstanding adalah hal-hal yang belum terselesaikan. Begitu Ilham. Baik, Pak. Wah, terima kasih. Oke, ada yang lain? Sebelum kita akhiri sudah jam 8. Nggak apa-apa, setiap sebulan sekali segala macam kita ini namanya khusus pribadi. Iya, Privat ya, Pak. private. Kalau dari saya cukup itu sih Pak, karena kan dari cabang saya sendiri itu memang diharuskan untuk keluar dan mencoba door to door gitu loh Pak. Waduh, Sekarang, iya begitu. kita ini bukan sales loh. Jadi percuma saya coba deh. Nggak apa-apa juga sih. Kamu coba coba apa lakukan? Kamu coba lakukan untuk mendapatkan apa pembelajaran. Nggak apa-apa, ya. Mm. Kamu coba lakukan ya. Kalau misalnya Um, gimana? dari kemarin, minggu kemarin saya sudah coba Pak door to door, cuman Oke. kebanyakan itu saya mendapat penolakan begitu. Tapi nggak apa-apa. Itu itu suatu apa? Suatu pengalaman yang menjadi suatu pembelajaran buat kamu. Betul ya? Bahwa jual asuransi door-to-door tuh saya pikir suatu hal-hal yang apa yang agak mendekati mustahil gitu. Ya, mendekati mustahil ya. Ya kenapa? Karena mereka belum tentu butuh asuransi. Kalau kita Ih, tawarkan sharing. ya, mereka belum tentu butuh asuransi dan kalau misalnya kata mereka sudah punya asuransi, pasti mereka akan beli sama orang yang mereka kenal. Itu. Ya, karena ini Iya, hubungan iya. jangka panjang, ya, bukan hubungan kayak misalnya beli putus. Kepercayaan. Ya percaya, jual pulsa putus kan, jual pulpen, jual aqua putus. Tapi ini kan polisi yang di-maintain, ya, Iya. dalam Iya, jangka iya. panjang setahun gitu Betul. loh. Ya, jadi saya khawatir kepala cabang kamu mohon maaf ya, mohon maaf ya, eh, Iya. tidak mau menjatuhkan siapapun ya, tapi orang yang katakanlah disuruh menjual door to door, ini udah bukan zamannya lagi. Sayang, kamu kan S1, diberikan Iya. pendidikan yang begitu bagus ya, training-training yang begitu mahal ya, disujuran door to door. Saya bilang nggak kelasnya gitu loh, ya. Kecuali kamu jualan kosmetik ya, kayak apa mohon maaf saya nggak usah sebut namanya kan, itu MLM ya, itu kamu Iya. bisa door to door kan, karena produknya langsung mereka kenal, mereka bisa Heeh. langsung pakai. Kalau jasa asuransi, ini kan kamu janji, Heeh. saya akan bayar bila mana di masa depan kamu mengalami sesuatu hal yang dijamin dalam polis. Ya, janji kan gitu loh. Nah, kalau janji gimana bisa timbul langsung percayaan, bakal kenal kok gitu loh. Begitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kamu misalnya lakukan lagi, lakukan aja. Jadi kamu hanya apa? Mau mengambil, memetik pelajaran gitu loh. Iya. Iya, betul. Kamu juga Ilham Iya. gitu. Itu Ya, ya, Ham. Pak. Iya. Oh, untuk saya di Denpasar tuh, saya baru visit aja itu baru 2 kali, Pak. Saya Hmm. lebih seringnya itu di kantor disuruh ngurusin teknisnya gitu. Maksudnya dalam artian saya ngerangkum, diajari untuk ngerangkum apa itu namanya yang di print screen itu loh, Pak, namanya itu narik uh, kadang gitu per bulannya bikin laporan, bikin reporting Oh, gitu belum gitu, belum Pak. ya, belum Nggak disuruh tahu door to door saya ya. itu emang kalau di Denpasar tuh saya nilai juga kayaknya kok agak slow gitu ya, agak santai, agak lambat Hmm. gitu. Ya namanya Bali banyak libur.
Jadi kalian nikmati saja pekerjaan kalian, apapun yang diminta oleh atasan kalian, kalian kerjakan dengan baik. Nah, khusus untuk Ilham, karena waktu kamu masih banyak, masih luang, belajar yang banyak. Ya, manfaatkan waktu kamu sebanyak-banyaknya. Ya, di internet banyak pelajaran tersebut. Nah, kayak begini kamu bersyukurlah kamu mau ikut belajar dengan Titan juga kan? Dari apa yang Ya, Titan tanyakan, kamu mendapatkan pengetahuan kan? Jadi itu menjadi bekal ya, kamu gitu betul. loh. Ya, gitu. Ya, Ya, jadi nah, Titan, gak usah kecewa. Ya, Ya, telan pil pahit tersebut dengan sebaik-baiknya itu menguatkan tubuh kamu. Ya, jadi tapi kamu sampaikan saja. Mungkin kalau misalnya bisa suatu ketika bisa saja. Kepala cabang kamu siapa namanya, Titan? Pak Ari, Pak. Oke, Ari Pratama. kalau misalnya beliau mau ketemu dengan saya diskusi dengan beliau, saya percaya mungkin bisa saling tukar tukar menukar pengalaman ya. Supaya dia pun juga lebih bijak lah ya. Mungkin usia beliau mungkin juga mungkin 40-an awal ya. Mungkin ya. Ya, mungkin. Ya, jadi tapi kamu jangan ngomong bahwa itu suatu hal yang tidak pas ya. Ini untuk pelajaran kamu Enggak. saja, ya. Iya. Jadi boleh saja salam aja buat beliau, ya. Bilang aja gue kamu, mungkin beliau tahu saya bahwa saya ngajarin kamu dan kamu banyak belajar dari saya gitu loh. Ya, dan saya siap untuk memberikan share kepada teman-teman kamu ke depan lewat Zoom. Ya, jadi Bapak nggak perlu datang kan? Begitu. Oke, Iya. apa lagi? Cukup, Pak, dari Cukup saya. ya, ya pelan-pelan ya, dari pelan-pelan saya ya. juga cukup. Ya, Iya, kita Pak. kami cukupkan. Nanti ke depan kalau misal kamu perlu apa lagi, silakan nanya. Ya, dengan senang hati ya. Iya. Baik, Oke. baik, ya. Jadi Baik, belajar terima terus Iya. kasih. ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak ya. Siap. Siap, siap, Malam. Iya. siap, Makasih, siap. Bapak. Terima Maaf kasih. Terima kasih, udah Pak mengganggu Fedi. Makasih banyak. Sehat selalu Terima ya, kasih, semangat Pak. ya. Iya. Siap, Iya. ya. Mohon izin ya, live ya. Siap, ya.